كيف حالك Ruslianto? Alhamdulillah khair Ustaz. هل أنت مستعد؟ Naam Ustaz. Insyaallah. Masya Allah. Pembimbingnya Ustadz Rahmat dan Ustadz Imran ya, Bukhari. Ya, saya mau dengarkan dulu mulakhas al-bahas, abstraknya. Ya, sebelum kita masuk ke hal-hal yang sifatnya detail, silakan. Abstraknya terlebih dahulu untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron atas kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah serta taufiknya sehingga pada kesempatan kali ini kami bisa melaksanakan daripada ujian munakasyah skripsi kami. Dan selanjutnya yang kami hormati kepada Dewan Penguji Al-Ustadz Dr. Ahmad Hanafi Deniunta LC MA Hafizahullah Ta'ala, Al-Ustadz Haji Iskandar STP MShi Hafizahullah Ta'ala yang pada kesempatan kali ini membersamai kami dalam ujian munakasyah skripsi kami ini. Baiklah, kami mahasiswa atas nama Muhammad Ruslianto, mahasiswa jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Setiba Makassar. Insyaallah akan mempresentasikan daripada skripsi kami yang berjudul Status Hak Waris Anak Akibat Pernikahan Siri dan Relevansinya dengan Maqasid Syariah. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Dan sebagai orang tua, sebagai keluarga, dan sebagai masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum syariat. Di dalam ajaran agama Islam ini mengandung maksud serta tujuan kemaslahatan untuk seluruh manusia, menjaga serta melindungi hak-hak kemanusiaan. Hal tersebut kemudian disebut maqasid syariah yang mencangkup salah satunya adalah perlindungan terhadap keturunan, hifzu an-nasl, dan salah satunya juga adalah perlindungan terhadap harta, yakni hifzu al-mal, yang sangat penting dalam hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Pada penelitian skripsi kami ini, salah satu tujuannya yakni untuk mengetahui serta memahami status hak waris anak akibat pernikahan siri dan relevansinya dengan maqasid syariah. Permasalahan yang kami angkat dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana hak kewarisan anak akibat pernikahan siri. Dan yang kedua, bagaimana relevansi dan hubungan hak kewarisan anak pernikahan siri dengan maqasid syariah. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut, maka kami menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan library research. Selain itu kami juga menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang terfokus pada studi naskah dan teks-teks yang ada, serta juga menggunakan metode pendekatan yuridis, normatif, dan filosofi. Hasil penelitian yang kami temukan adalah yang pertama, bahwasanya pernikahan siri yaitu pernikahan yang dilakukan berdasarkan dengan ketentuan agama, namun tidak melakukan pencatatan terhadap pernikahan yang telah dilakukan tersebut. Pernikahan siri ini dilakukan dengan adanya 2 wali dan 2 orang saksi yang adil serta adanya ijab kabul. Hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam kantor urusan agama atau KUA. Dan dalam syariat Islam, pernikahan ini hukumnya sah karena telah mencapai syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Maka dari itu, syariat Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat
Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan kedudukan yang baik, kedudukan yang terhormat, dan mendapatkan pendidikan serta bimbingan berikut nafkah dan biaya hidupnya sampai ia mandiri. Dan tentu saja dia juga berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya. Dan hasil yang kedua yaitu pemahaman yang benar, yang sahih terhadap status hak waris anak dari pernikahan siri ini akan memudahkan dalam menetapkan bagian-bagian dalam pewarisan. Karena hak waris anak berkaitan serta relevan dengan tujuan syariat yang 5, khususnya pada hifzu al-mal, pemeliharaan terhadap harta, dan yang kedua hifzu an-nasl, pemeliharaan terhadap keturunan. Baiklah, demikian mungkin pemaparan kami. Kami kembalikan kepada Dewan Penguji. Syukran. Syukran Ruslian atas pemaparan singkatnya terkait dengan skripsi yang ditulis, dan saya kira apa yang Anda tulis ini sesuatu yang menarik untuk dikaji, meskipun secara pendekatan judul ada beberapa banyak tulisan yang saya ketahui atau yang saya pernah baca terkait dengan hal ini. Di sini di rumusan masalah ada 2 yang kita rumuskan yang harus terjawab dalam skripsi ini. Yang pertama, ya, skripsi ini harus menjawab pertanyaan bagaimana hak waris anak akibat pernikahan siri. Jadi dalam skripsi ini harus terjawab 2 hal ini. Bagaimana hak waris anak akibat pernikahan siri, bagaimana relevansi hak waris anak pernikahan siri dengan maqasidus syariah. Jadi ada 2 ilmu atau 2 pendekatan yang Anta lakukan. Saya ingin tanya dari sisi referensi yang Anta gunakan. Iya, apakah sudah memenuhi kualifikasi untuk menjawab permasalahan ini? Atau lebih spesifik, ketika membahas ini berapa kitab fikih yang Anta pakai, dan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apa saja buku maqasid syariah yang Anta gunakan untuk sampai kepada jawaban ini? Karena ini kan library research, studi kepustakaan. Silakan dijawab. Baik, Ustaz. Yang pertama mengenai referensi daripada penelitian kami ini, untuk mendapatkan beberapa referensi kami merujuk kepada 4 kitab utama, yakni yang pertama kitab Maqasidu al-Syariah al-Islamiyah karya Syekh Muhammad At-Thahir bin Muhammad bin Ashur At-Taunisi, dan yang kedua ada kitab Tahqiq al-Mardiyah fi al-Mabahis al-Fardiyah oleh Syekh bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, dan yang ketiga ada kitab Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbab Az-Zuhaili, dan yang keempat ada kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtasid karya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd al-Qurtubi, di mana pada kitab ini menerangkan di dalamnya tentang kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk sahnya pernikahan, kewarisan, dan juga terdapat kitab Al-Faraid yang menjelaskan tentang hukum-hukum kewarisan mengenai anak tersebut. Saya fokus saja dengan maraji asasi ya, adapun penelitian terdahulu atau penulisan terdahulu. Saya mau tanya Anta ini, apakah ini 4 kitab sudah mewakili atau tidak? Kalau tanya apa hukum waris bagi anak yang lahir dari pernikahan siri, apakah 4 kitab ini
fokus ya kepada anak hasil pernikahan siri. Apakah 4 kitab ini sudah memenuhi itu atau tidak? Ustaz. Memenuhi. Saya mau tanya secara khusus di dalam kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah yang dikarang oleh Ibn Ashur, ya, ada enggak persoalan status anak hasil pernikahan siri? Ada enggak? Kalau yang pada kitab yang pertama, Ustaz, itu kitabnya terfokus untuk pada pembahasan persoalan maqasid syariahnya, Ustaz, khususnya pada Hifzun Nasl. Iya, saya tanya, ada enggak dalam kitab itu penjelasan tentang bahwa pemberian hak warisan terhadap anak siri itu harus diakui secara hukum. Anak hasil pernikahan siri harus diakui secara hukum, ya, secara hukum untuk demi menjaga hifdzun nasl. Ada enggak? Kalau secara umum ada, cuma kalau secara terperinci yang menyebutkan langsung mengenai pernikahan siri itu belum ada. Oke. Jadi di mana Anda dapatkan itu bahwa hasil atau anak yang lahir dari pernikahan siri harus diakui ke status anaknya secara resmi, secara hukum, ya, meskipun tidak terdaftar di KUA, tidak tertuliskan. Dari mana Anda dapatkan itu? Dari kitab mana dari keempat ini? Saya lebih fokus lagi. Inti masalahnya Anda kan di pernikahan siri ini status anaknya, ya. Kemudian nanti dihubungkan dengan masalah warisan. Tapi yang paling penting adalah status anak, ya, siri itu, ya. Kalau sudah jelas statusnya, maka hak warisnya menjadi jelas. Hak waris itu konsekuensi saja dari kejelasan status anak siri itu. Ada enggak dari 4 maraji ini, Rusdianto? Rusdianto, kita tidak pilih sini kecuali kalau antum sudah kasih jawaban yang memuaskan. Dalam kitab Al-Tahqiqat Al-Mardiyah pada halaman ke-38. Apa di situ? Apa dibilang? Di halaman berapa Anda nukilkan itu? Di halaman berapa? 49. 49. Langsung ke inti masalah ya. 49. Oke. Masya Allah, 49. Oke. Mana dia tuh? Sini dijelaskan, Ustaz, bahwasanya adapun anak luar kawin, yaitu anak yang lahir dari seorang ibu dan ayah tanpa adanya ikatan pernikahan di mana keduanya belum terikat perkawinan dengan orang lainnya. Sedangkan anak pernikahan siri ini mempunyai ikatan pernikahan yang sah secara syariat meskipun tidak diakui atau tidak sah menurut undang-undang. Nah, dalam keadaan tersebut dikarenakan pernikahan siri dihadiri oleh wali dan 2 orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khalayak ramai, maka pernikahan yang dilakukannya dapat dianggap sah karena telah dihadiri oleh wali dan 2 orang saksi. Oh gitu. Tapi tidak secara jelas ini. Ini hanya menjelaskan, afwannya, mana dia tadi tuh? Halaman berapa tadi? Sedangkan dalam Islam anak siri berhak mendapat harta warisan dikarenakan pernikahan tersebut sah dengan hal tersebut karena seseorang mendapat harta warisan disebabkan adanya akad pernikahan yang sah antara si mayat dengan seseorang meskipun belum terjadi hubungan intim dari pernikahan tersebut. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit, maka keduanya saling mewarisi. Tidak secara khusus terkait nikah siri,
ya. Nah, oleh karena itu saya mengatakan seperti ini. Referensi ini harus diperluas. Coba dicari, ditambah referensinya. Ya. Coba cari referensi-referensi baik yang mutakaddim atau yang mutaakhir, ya. Saya kira kita semua tahu bahwa kalau nikah itu sudah dihadiri oleh 2 orang saksi, kemudian walinya yang menikahkan, ya, maka pernikahannya sudah sah secara hukum. Mau dia siri tidak siri, secara hukum sah. Cuma kita ingin penguat ditausik dengan data, ya, dengan data yang valid, ya, bersumber dari kitab-kitab para ulama atau penjelasan para ulama. Dan saya kira ini tidak susah untuk dicari, ya, supaya ditambahkan dalam referensi rujukan primer atau sumber primer, karena ini intinya di pernikahan siri itu. Nah, oke. Nah, itu catatan yang pertama. Kemudian saya ingin lihat dari sisi hukumnya. Ada tak perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini? Anak dalam status siri itu apakah diperselisihkan oleh para ulama untuk mendapatkan hak waris? Ada khilaf di antara para ulama atau tidak? Tidak ada. Anta hanya menukilkan dari perundang-undangan hukum perdata Islam di Indonesia. Ya, kemudian apalagi nih? Kompilasi hukum Islam. Saya ingin dari para ulama, ada enggak? Ada enggak? Nah, inilah makanya harus Anta kembali rujuk, ya. Cari kitab-kitab para ulama yang membahas masalah ini secara mendetail, dan saya kira insya Allah ada, ya, ada. Dan masalah-masalah yang seperti ini, bahkan yang saya tahu itu ada risalah khusus, ya, risalah khusus tesis doktor terkait dengan masalah ini, status bahkan anak zina, bahkan status anak zina, bukan hanya sekedar anak siri, anak zina, ya, hasil anak pernikahan zina. Itu bisa antum kiaskan juga, kias aula namanya. Jadi kalau anak zina saja, ada para ulama yang mengkategorikan mereka berhak, ya, dengan status kewarisan, apalagi ya, itu kias al-aula namanya, kias lebih utama, ya, kias al-aula. Nah, jadi tolong ditambahkan ini, dan saya kira inilah inti masalah, ya. Jadi menegaskan status anak siri itu, dan kelihatannya antum, ya, kalau dari sisi maqasid syariah itu sudah jelas, ya, bahwa maqasid jelas memperhatikan dari sisi nasal, dari sisi almal harus dijaga semuanya, itu jelas. Saya kira tidak ada niza. Tapi yang paling penting adalah, ya, status anak dari pernikahan siri itu yang harus diperkuat dengan dalil data yang ada dari kalangan para ulama. Saya kira tidak ada, saya kira sudah dibahas oleh para ulama, cuma mungkin Anta belum mujahadah semaksimal mungkin untuk sampai kepada referensi-referensi seperti itu. Barakallahu fiik. Secara umum ini sudah menggambarkan sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Waffaqakallah Ruslianto, ya, mudah-mudahan tidak berhenti di sini. Kita berdoa Anta terus, ya, lanjut, ya, besok sudah bergelar S1, insya Allah 2 tahun yang akan datang kita mau lihat ada S2-nya, setelahnya bisa S3 insya Allah, ya. Ya, wafaqakallah wa baraka fik, ya, fi ilmik wa nafa bikumul ummah wal mu'min. Syukran. Saya kira cukup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Muhammad Ruslianto, sebelumnya ada beberapa saran dari saya. Tolong perbaiki penulisan footnote, terutama spasinya, karena tidak konsisten. Ada yang spasi 1, ada yang lebih, ya. Ada yang sudah benar, ada yang belum. Yang kedua, termasuk tulisan isi dari skripsi sendiri, ya. Ada tidak rata kiri, ada yang punya beda dan seterusnya. Kemudian
atau sumber pengambilan kutipan atau nakal. Seperti di metodologi penelitian itu deduktif, ya, kemudian kualitatif dan seterusnya, itu tidak ada tertulis dari mana antum ambil itu definisi, ya. Jadi kalau penulisan ilmiah itu harus lengkap semuanya, ya, termasuk analis data, semua definisi dalam metodologi itu harus ada sumbernya di mana dikutip, ya. Dan saya sarankan supaya dia update, ambil dari buku yang terbitan 10 tahun terakhir, ya, 2011 sampai 2021, ya. Kemudian agar lebih sempurna kita punya skripsi ini, saya sarankan setiap ayat itu ada tafsir pendek sebelum Anda mengomentari ayat itu. Misalnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini. Setelah itu baru komentar Anda sebagai penulis atau peneliti. Ya, ayat ini menunjukkan sebagaimana penjelasan Ibnu Syafi'i di atas, Ibnu Katsir di atas, misalnya seperti itu. Demikian juga akal ulama, ya, baik terkait dengan hadis dan seterusnya, itu perlu ada. Ya. Yang perlu diperbaiki juga adalah spasi ayat dengan terjemahan. Spasi ayat dengan ayat itu terlalu jauh itu. Coba lihat di skripsi antum ini. Mungkin karena punnya beda, menyalahi pun yang diatur atau direkomendasikan oleh panduan KTI, ya, seperti itu. Kemudian terakhir saran saya, di daftar pustaka tertulis saja Al-Qur'anul Karim. Itu mestinya dipilih ditulis penerbit, misalnya biasanya yang ada itu Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an terjemahan penerbit ini tahun sekian, ya. Cari itu, jangan Al-Qur'an terjemahan saja, ya. Baik. Saya masuk ke pertanyaan. Kenapa Anda memilih tema ini? Hak waris dari anak pernikahan siri. Apa banyak data antum tentang hal ini? Atau banyak fenomena di masyarakat yang terjadi? Mengenai daripada judul ini berangkat daripada banyaknya pengertian di tengah masyarakat mengenai pernikahan siri tersebut, sehingga menyebabkan status daripada anak dari pernikahan siri ini juga mempunyai banyak tanggapan daripada masyarakat, begitu, Ustaz. Jadi tujuannya mau meluruskan pemahaman masyarakat. Nah, Ustaz. Kemudian definisi nikah siri. Apa ada dalam kitab fikih tentang pernikahan siri atau definisinya? Nah, Ustaz, mengenai definisi pernikahan siri, pertama yang menjadi referensi yang pertama, kami mengambil pengertian daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dan yang kedua dari beberapa referensi penelitian terdahulu, Ustaz. Dalam kitab-kitab ulama, pernikahan seperti ini disebut pernikahan apa? Kalau dalam kitab ulama itu disebut dianggap sebagai pernikahan biasa atau pernikahan yang sah. Tidak ada istilahnya tersendiri? Kalau istilah tersendiri dari kami dapatkan dari penelitian terdahulu itu mengatakan bahwasanya pernikahan di bawah tangan, gitu. Pernikahan di bawah tangan. Maksudnya dari mana istilah pernikahan di bawah tangan? Dari Kementerian Agama atau dari mana? Kalau di skripsi ini definisi nikah siri di mana? Dia di bagian bab 4. Dia di bab 4. Ada juga definisi singkat di halaman 5-nya. 6 di latar di bab 1. Bab 4 itu halaman berapa? Saya belum lihat tadi. Cuma di bab 4 ini menjelaskan secara umum saja, tidak secara rinci. Yang dari internet itu
dua wali ini diartikan sebagai yang pertama itu wali nasab dan yang kedua wali hakim. Wali nasab dan Wali hakim. makanya nah itu kalau seperti itu tulis dalam tanda kurung, 2 wali dalam kurung wali nasab dan wali hakim. Oke? Nah, jadi tulisan ilmiah itu sekali lagi harus bisa jelas, tuntas, tidak menimbulkan interpretasi ya yang lain-lain. Oke. Kemudian tolong perbaiki nanti ya itu. Coba antum lihat di halaman 46. Pertanyaan pertama. Ada di situ tertulis hamalat ummuhu wahnan ala wahnan. Benar itu? Wahnan ala wahnan? Ya, itu yang benar. Ini ayat, diperhatikan. Ayat ini terlalu jauh jaraknya dengan ayat baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini karena mungkin salah pun ini atau spasinya yang keliru. Terlalu jauh kan? Tolong perbaiki. Demikian juga ini surah Al-Baqarah ayat 233. Terlalu jauh, ya. Itu. Terlalu jaraknya. Ya. Baik. Dalam kajian Ruslianto ini, ya, anak dari nikah siri tetap mendapat waris kan? Kenapa? Karena mendapatkan hak sebagaimana pernikahan yang biasanya karena dianggap sebagai pernikahan yang sah. Itu menurut hukum Islam. Kalau menurut undang-undang bukan undang-undang. Kalau menurut aturan Kementerian Agama atau KUA, apa anak ini dianggap anak yang sah dari pernikahan yang sah? Kalau menurut undang-undang tidak dianggap sebagai anak yang sah. Berarti kalau orang misalnya perkara warisan dibawa ke KUA, si anak ini tidak dapat warisan kan? Nah, bagaimana hujah antum misalnya untuk meyakinkan orang-orang di KUA bahwa ini penelitian saya Pak, dalam hukum Islam begini, sementara mereka punya pandangan beda. Bagaimana kira-kira sikap antum? Kalau ini bagus hujah dengan orang di Kementerian Agama, katakan dengan warisan anak nikah siri ini. Apa yang antum katakan kepada mereka? Bahwasanya kalau merujuk kembali kepada maqasid syariat, tujuan-tujuan dari pensyariatan ini, maka ada yang namanya hifzu al-mal dan juga hifzu an-nasl, di mana pada tujuan pensyariatan tersebut yakni menetapkan bahwasanya anak dari pernikahan siri ini dianggap memiliki hak untuk mendapatkan warisan karena melalui dan lahir dari pernikahan yang sah menurut agama Islam. Sikap KUA itu apa dia mengikuti sebuah undang-undang atau tidak? Sehingga mereka bersikap seperti itu. Atau hanya karena tidak melapor di KUA? Ini disebabkan karena tidak dilakukannya pencatatan terhadap pernikahan tersebut di kantor urusan agama KUA, sehingga dalam aturan pemerintah pernikahan seperti ini tidak dianggap sah karena tidak tercatat. Bagaimana mempertemukannya? Ya. Bagaimana mempertemukannya? Misalnya begini, mohon maaf ya, kalau dijadikan contoh. Misalnya ada orang datang kepada antum, bilang, Ustadz Ruslianto, tolong temani saya ke KUA. Ya, untuk mempertemukan diskusi saya dengan kakak-kakak saya misalnya. Ini kakak saya ini ketika bapak saya menikah dengan dia tercatat di KUA. Sementara ketika bapak saya menikah dengan mama saya tidak tercatat di KUA.
sehingga saya tidak mendapatkan warisan dari bapak saya. Tolong Bapak Ustadz Ruslianto bantu saya di KUA. Bagaimana hujahnya supaya si anak ini dapat juga warisan? Bagaimana kira-kira itu bagaimana? Yang pertama itu ada dua pilihan. Yang pertama mengurus kembali daripada surat-surat pencatatan tersebut sehingga menjadi resmi tercatat di KUA. Dan yang kedua pilihannya adalah pembagian warisan ini dibagikan secara kekeluargaan atau adat istiadat di kampungnya. Keren. Sekali lagi. Coba buka di halaman 53. Coba baca itu ayat di surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Baik. Pertanyaannya adalah kenapa Ruslianto mengambil ayat ini kaitannya dengan warisan? Di mana di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala salah satu perintahnya adalah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka di antara kamu. Maksudnya ayat ini berbicara tentang bisnis atau perniagaan. Kenapa antum istidlal dengan harta warisan? Ini ayat kan berbicara jelas ini, illa antakuna tijaratan antara minkum. Ya, ini tidak boleh makan harta dan terkait secara batil, kecuali perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kalian. Kenapa antum bawa ke harta warisan antara anak yang pernikahan bapak ibunya melalui pencatatan KUA dengan anak yang bapak ibunya tidak melalui pencatatan KUA atau nikah siri? Apa alasannya membawa ayat ini ke situ? Istidlal ayat ini ke situ? Karena apabila salah satu juga daripada pemahaman yang kurang benar terhadap terhadap pembagian warisan, apabila dipahami bahwasanya pernikahan hak waris tentang anak perkawinan siri ini, maka banyak daripada masyarakat yang memahami bahwasanya tidak mendapat hak kewarisan, sehingga hak yang seharusnya didapatkan oleh anak ini hasil dari pernikahan siri ini dibagikan kepada orang lain selain dia. Maka di sini dia dianggap sebagai memakan yang bukan mendapatkan yang bukan haknya. Penjelasan itu benar, tapi pertanyaan saya adalah kenapa ayat yang berbicara tentang bisnis ini, tentang perdagangan, antum tarik ke urusan warisan? Apa semua ayat bisa ditarik seperti itu atau bisa memang ayat ditarik seperti itu? Apa dasarnya? Jelas toh hadisnya, ayatnya tentang illa antaradin dan takun tijaratan antaradin bainakum. Berarti ayat berbicara tentang bisnis atau perniagaan. Tetapi antum pakai istidlal untuk harta warisan agar tidak mengambil harta saudaranya walaupun dia tidak tercatat ketika bapak ibunya menikah. Dalam kaidah tafsir dikatakan al-ibratu li umumil lafzi wa laysa bi khususis sabab. Bisa dengar? Apa dasar yang saya sampaikan itu benar? Bisa menjadi alasan ayat ini ditarik ke situ? Nah, jadi hujah antum tadi sudah benar, tapi landasannya adalah al-ibratu li umumil lafzi wa laysa bi khususis sabab. Jadi pelajaran atau hukum dari ayat itu diambil secara umum, bukan dari asbabul nuzulnya saja dan seterusnya. Nah, jelas sini ada masalah batil dan seterusnya. Ya, jangan lupa kaidah tafsir ya, yang sudah belajar. Ya, seperti itu. Tapi harus datang. Jadi
saya kira cukup dari diskusi kita tentang skripsi, dan bagus ini untuk punya pembahasan seperti itu. Dan ini masuk dalam fikih muamalah sebenarnya, dan seterusnya harus takhasus seperti itu. Harapan saya sebenarnya antum lebih mendalami nanti hal seperti ini. Dari saya, jadi Muhammad Ruslianto ini sudah terakhir ya, sudah antum di penghujung studi, dan insya Allah antum akan sarjana mungkin besok di Yudusim atau lusa. Pertama nasihat saya bahwa kesarjanaan itu bukan akhir dari segalanya dalam menuntut ilmu. Justru ini momen menyadarkan kita bahwa ternyata masih banyak hal yang perlu kita pelajari. Yang kedua, banyak hal yang perlu kita murojaah seperti itu. Yang ketiga, bahwa kalau kita ingin takhasus maka silahkan, karena selamanya antum memilih judul itu di satu sisi mengkanalisasi atau memetakan antum mau kemana, ya. Kemudian harapan saya bahwa ilmu yang antum miliki hari ini, mari jadikan ladang amal jariah dengan mengamalkannya dalam bentuk mengajarkannya juga, sehingga dia menjadi amal jariah buat kita semua. Semoga Allah mudahkan urusan antum hari ini dan kita semua, dan hari-hari berikutnya. Syukran, saya ucapkan selamat atas ini. Ya, tinggal menunggu hari penetapan Yudisum menjadi menyandang gelar sarjana hukum. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, dan saya minta maaf kalau ada hal yang tidak berkenan tadi. Syukran, dan silakan meninggalkan ruangan Zoom. Syukran, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.